Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Dan sumber informasi kami ketika kami mengkaji tentang Nabi Isa alaihissalam, ya, acuan kami adalah Al-Quran, bukan buku sejarah atau buku-buku lainnya. Quran as-sunnah, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu hadisnya. Nah, sebelum kita bahas ke situ, sebelum kau tanya aku, Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus ini sama apa tidak? Kita kaji dulu. Isa alaihissalam sama Yesus yang mana yang benar-benar dilahirkan? Aku mulai dari Nabi Isa alaihissalam dulu, ya. Sebelum kita mengkaji kelahiran dari Nabi Isa alaihissalam, kita kaji dulu fitnah yang diterima ibunya, di mana ibunya ini hamil tanpa seorang suami. Dan kisah itu tertulis dalam surah Maryam. Nah, bagaimana seorang Maryam bebas dari hukum rajam Yahudi pada saat itu, sementara dia hidup di tengah-tengah Yahudi dan di bawah hukum Yahudi. Al-Quran menjelaskan secara detail, dimulai dari surah Maryam ayat 16 sampai ayat 34, di mana ketika dia mengetahui kehamilannya, dia pergi ke tempat yang jauh. Itu penyebab pertama dia selamat dari hukum rajam. Yang kedua, ya, mukjizat yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam ketika masih dalam buaya. Ketika Maryam kembali ke kampung halamannya, Isa ibnu Maryam berbicara pada masa itu, tertulis dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30 sampai 34. Qala inni abadullah, ini al-hataka, qala inni abadullah atani al-kitab wa ja'alani nabi. Aku ini adalah seorang nabi. Kepadaku akan diturunkan kitab, itu Injil, dan aku akan diberkahi dimanapun aku tinggal. Sekarang aku tanya RK, jika memang Yesus pernah dilahirkan, sampaikan kepada kami bagaimana Maria, ibunya Yesus, bebas dari hukum rajam Yahudi. Sementara dalam Ulangan 22 dari nomor 15 sampai 30 sudah ditentukan hukum rajam Yahudi, di mana wanita yang berzinah, kata zinah, hamil tanpa seorang suami atau yang kedap laki lain, itu harus diseret di depan dari pintu rumah ayahnya, dilempar batu sampai meninggal. Jika memang Maria pada saat itu hamil, benar-benar hamil tanpa seorang suami, seharusnya dia sudah dirajam, dilempar batu sampai meninggal depan rumah ayahnya. Jika itu benar-benar terjadi, seharusnya Yesus nggak pernah dilahirkan. Jawab RK ya. Bagaimana Maria, ya, yang hamil tanpa seorang suami, hidup di tengah-tengah Yahudi, di bawah hukum Yahudi, bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Silakan, keras sekali ini. Bahkan dosen kau pun tidak akan bisa menjawab ini. Silakan. Mantap. Mantap. Oke, giliran saya ya. Silakan, Faruk pencet. Faruk. Ya. Ternyata Faruk tidak berani keluar daripada arah historikal dan sejarah. Ya. Faruk tidak berani keluar dari arah historikal dan sejarah. Kenapa saya bilang Faruk tidak berani? Karena memang historikal tentang Isa Al-Masih nggak ada. Benar gak Faruk? Ada nggak catatan historikal tentang Isa Al-Masih? Kamu hanya berputar itu seputar kitabmu saja. Katanya diskusi akademis, katanya diskusi ilmiah, tetapi masih keras si Rifa lah ini. Masih keras si Rifa. Rifa berani objektif, gak membawa Al-Qurannya. RK, jangan subjektif RK, objektif RK. Jangan bawa Al-Quran maupun bawa Alkitab. Berarti masih keras si Rifa. Kalau ini katak dalam tempurung, teman. Kenapa saya bilang katak dalam tempurung? Gak ada ilmunya membahas sesuatu yang akademis dalam fakta historikal. Gak ada ilmunya. Dari tadi gak bahas dia fakta sejarah. Itu subjektif sekali, Faruk.
dengar baik-baik. Saya nggak mau membahas sesuatu yang subjektif, dengar baik-baik. Saya minta sesuatu yang objektif. Saya nggak mau sesuatu yang subjektif. Saya tanya dari awal, ya. Isalmu itu dicatat oleh fakta historikal, fakta sejarah, siapa yang mencatatnya? Adakah fakta sejarah yang mencatat tentang Isa Al-Masih? Makanya kalau disuruh sekolah, sekolah Faruk. Sekolah umum, biar belajar secara ilmu pengetahuan umum. Maaf, ya maaf. Saya bahas tentang fakta, fakta yang objektif bukan fakta subjektif. Ngerti kan? Di sini kita bahas tentang triangulasi data. Pernah nggak dengar triangulasi data? Pasti nggak pernah dengar, makanya saya bilang sekolah. Triangulasi data ini bicara tentang data kuantitatif dan data kualitatif. Bentuklah sebuah metode, namanya metode triangulasi. Ya, kalau data yang subjektif itu kitab saya udah selesai, udah apalagi, ya udah lakum dinukum, selesai. Lakum dinukum. Ya, kemudian kedua, ya, saya nggak mau bahas yang lain. Kau perhatikan baik-baik. Saya akan jawab sebuah pertanyaanmu secara teologis, akan saya jawab. Ya, ya, ini waktunya tipis. Yesusnya kami, Marianya kami berbeda dengan Marianya kamu. Kenapa saya bilang beda? Nih, kau perhatikan baik-baik. Marianya kami di dalam Lukas pasal 2, ketika menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, dia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai karena juru selamatku. Bergembira Maria kami. Nah sekarang kita lihat, bandingkan dengan Maryam 23. Dia bilang apa nih? Rasa sakit melahirkan memaksaku bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, oh seandainya aku mati sebelum ini. Maryam kamu kenapa mengatakan, oh seandainya aku mati sebelum ini? Berarti Maryam kamu teladannya berbeda dengan Maria kami yang betul-betul bersuka cita. Seandainya aku mati sebelum ini, beda nggak? Beda. Tapi ini gak enak, gak keras kita kalau bahas ini. Ya, kita bicara tentang, kau bicara tentang ilmu hukum kan? Berarti kita bicara tentang dwiganda saksi nih. Fakta, berarti dwiganda saksi. Ya kan? Catatan, saya ulang lagi, catatan sejarah mana yang mencatat tentang Isa Al-Masih? Gak usah kemana-mana, bukti bahwa Isamu bukan tokoh fiktif. Ya, manusia ini punya historis gak? Punya kan? Ya, ini ketawa karena ketawa orang gak sekolah nih, agak berat. Dikit lagi kena penyakit ain, berat nih. Kalau ada catatan historisnya berarti bukan fiktif. Saya minta catatan historisnya bahwa Isamu itu dicatat dalam sebuah historik. Di abad keberapa dia hidup? Di abad keberapa dia eksis? Maryammu itu hidup melahirkan Isa di abad keberapa? Pemerintahan raja siapa? Bukti bahwa dia ada, bukti bahwa dia eksis. Ya, tolong jawab, jangan kemana-mana, nggak usah bahas Alkitab dan Al-Quran, bahas sejarah. Ya, kayaknya kamu nggak paham ya Faruk ya. Silakan Dinda, biar abangnya tanggapi. Jawab ya, fakta sejarah ya, silakan. Silakan Dinda, silakan Dinda. Ya, sebenarnya saya pribadi saya pribadi itu prihatin dengan narasinya RK, di mana seakan-akan dia lebih percaya tulisan sejarah yang ditulis oleh manusia ketimbang Bibelnya yang katanya firman Tuhan. Coba. Dia mengais-ngais tulisan sejarah untuk mengetahui tentang Yesusnya sendiri, coba. Makanya aku bilang, satu-satunya kitab yang gak punya harga diri tapi dikatakan kitab suci, Bibelnya si RK. Seakan-akan narasi mau menyatakan Bibel kau itu tidak mampu menjelaskan dengan logika. Bagaimana Maria hamil, bagaimana Yesus lahir, bagaimana Yesus tumbuh dan berkembang. Gak mampu Bibel kau. Gak mampu. Saran aku RK, ganti saja Bibel kau dengan buku sejarah. Ya. Saranku jemaat itu ketika pergi ke gereja, suruh bawa buku sejarah saja. Buku sejarah
yang dituliskan oleh Paltunus Paltulnit bahwasanya Yesus itu begini begitu. Pakai akal kau, Dinda. Sumber kredibel itu kitab suci. Kalau kau akui Bibel kau bukan kitab suci, selesai kita. Tak pantas Quran yang kitab suci didampingi atau dikomparasi dengan kitab yang bukan kitab suci. Sampai kapanpun, bahkan sampai mati pun, aku akan tetap pada pendirianku. Ketika kami mau mencari tahu tentang Isa ibnu Maryam, sumber kredibelnya itu Al-Quran. Buku sejarah itu kutolak, ku injak-injak di buku sejarah berketahu, ku injak-injak. Karena itu tulisan manusia, sudah tulisannya manusia, narasi dari manusia, dan bisa jadi penulisan yang disampaikan berdasarkan suka atau tidak sukanya terhadap tokoh yang diceritakannya. Gitu. Terus kau bercerita mengkomparasi apa yang dikatakan Bibel kau di dalam kitab Lukas 2, apa yang dikatakan Al-Quran ketika Maryam itu melahirkan. Yang masuk logika itu melahirkannya Maryam. Ketika dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum merasakan ini. Aku menjadi orang yang ditinggalkan. Karena apa? Itu manusiawi RK. Itu selaras dengan logika. Karena apa? Sampai detik ini, aku belum menemukan satu perempuan pun ketika melahirkan, ya, dia malah berkata begini, aduhai enak sekali. Puji-pujian senandung atas itu logika yang disampaikan Al-Quran, logika di mana Maria merasakan sakit, sementara kisah tentang Maria di Bibel kau lawak-lawak. Gak ada. Coba yang perempuan tepin di bawah, pernah gak ada perempuan yang melahirkan enak oi, Tuhai firman Tuhan, puji-pujian menyertainya, ahai, gak ada. Itulah yang menjadi alasan aku semakin kuat dalam iman dan Islamku, karena apa yang disampaikan oleh Al-Quran selaras dengan akal. Karena memang hakikat manusia seperti itu. Ketika dia merasakan sakit, dia akan merintih dan sedikit bersungut-sungut atas dirinya. Baru satu match, teman-teman, si RK ini sudah teberak. Bible dia tidak akan bisa menjelaskan bagaimana Maria ya bisa lolos dari hukum rajam Yahudi. Sementara biar kau tahu, dia hamil tanpa seorang suami. Oh, dia dinikahi sama Yusuf. Baca dalam Ulangan 22 nomor 28 sampai 29. Wanita hamil yang boleh dinikahi kalau laki-laki itu mengaku telah memperkosanya. Wanita hamil tidak boleh dinikahi kecuali laki-laki itu mengaku telah memperkosa si perempuan itu. Maka dalam Ulangan 22 nomor 28 sampai 29 wajib untuk dia menikahinya dan tidak boleh menceraikannya. Aku sudah jelaskan kepada kamu bagaimana Maryam ya bebas dari hukum rajam Yahudi hingga mampu melahirkan Nabi Isa di Salem. Sekarang kau jawab, Dinda, ya. Jangan kau jijik baca Bibel, tolong. Jangan kau kayak si Oki, bom-bom yang lainnya. Kalau disuruh baca Bibel, jijik. Lebih suka baca buku sejarah, jijik. Beri penjelasan berdasarkan Bibelmu. Bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi sementara dia hidup di tengah-tengah Yahudi dan hidup di bawah hukumnya Yahudi. Silakan. Oke, gampang. Jadi nggak ada data historisnya, Faruk. Nggak ada data historisnya, jujur aja. Kan abang udah bilang samamu, Dinda, derajat kitab suci itu di bawah penjelasan dan juga buku dari sejarah itu sendiri, Dinda. Oke, sekarang saya tanya, apakah perkataan Al-Quran bisa dibuktikan? Waktunya lo kok jadi kayak gini? Mulailah waktunya. Oke. Nah, apakah perkataan Al-Quran bisa dibuktikan? Jawab dulu, ya atau tidak? Kita sekarang TikTok kan jadinya. Ya, saya tanya. Tinggal kamu jawab, apakah Al-Quran bisa dibuktikan? Oke, saya jawab ya. Ya atau tidak? Oh, nggak bisa gitu, Dinda. Saya jawab dulu menjelaskannya. Nah, udah diam. Udah diam. Mute. Ya, nggak berani tektokan dia, nggak berani dia. TikTokan, saya jawab. Udah, diam. Nih, saya jawab menurut kamu ya. Kamu lihat baik-baik ya.
Oke, silakan. Ini semua pengetahuan ya kita tentang Santo Yusuf, suami perawan Maria, ya. Adalah ayat dari Yesus putra Allah bersumber pada 2 abad. Ini sumber dari Katolik sendiri ya. Dari Injil Matius dan Lukas secara umum Yusuf dianggap sebagai ayah Yesus. Sah. Anaknya sampaikan Dinda. Sah. Karena Yusuf adalah keturunan dari Raja Daud. Yesus adalah keturunan Daud. Maka Yesus dianggap sebagai keturunan Raja Daud. Yesus lalu disebut sebagai putra Daud. Hubungan Yusuf dan Maria daripada satu hubungan pertunangan. Hubungan mereka merupakan satu hubungan perkawinan yang sah. Rantai sanad informasi. Sah, ya. Sah di sini. Walaupun pada mulanya mereka tidak pernah hidup suami istri, kira-kira selama 2 tahun mereka tidak pernah hidup ya di bawah satu atap. Ketika Maria mengandung secara ajaib dari Roh Kudus, Yusuf bingung bermaksud untuk meninggalkan Maria. Secara diam-diam, namun Yusuf yang saleh itu tidak percaya akan godaan kebingungan dan kecurigaan terhadap Maria yang sedang hamil itu. Matius dalam Injilnya mengatakan bahwa Yusuf memutuskan ya untuk meninggalkan Maria secara diam-diam pada saat itu. Matius pasal 1 ayat 19. Tapi nyatanya Matius 1 ayat 25 di mana Lukas 1 ayat 22 ayat 7 Yusuf tidak meninggalkan. Karena secara ini sah, secara hukum Yahudi. Ya, saya sudah jawab datanya itu. Ya, Sanad Dinda. itu data sah. Ya. Sekarang pertanyaan saya simpel, Faruk. Jangan kejang-kejang. Punya etika. Ya, punya etika. Nah, sekarang Faruk, tadi kamu mengatakan perkataan Al-Quran itu harusnya bisa dibuktikan, kan? Ya kan? Jikalau perkataan Al-Quran itu bisa dibuktikan, mari kita buktikan, Faruk. Ya, Faruk, kita buktikan. Kamu kan tidak mau mengambil fakta sejarah. Saya ingin buktikan nih, Faruk. Coba, kalau memang Al-Quran itu firman Allah, tentunya bisa dibuktikan. Kamu nggak mau. Saya ini sebenarnya bukan sebuah tema, tetapi ini sebuah mirroring saja. Bahwa perkataan Allahmu itu bisa dibuktikan atau tidak. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 996. Di mana dia bilang apa nih oleh surat Al-Kahfi? Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang dan rata. Dengan kedua puncak gunung itu Zulkarnain di sini berkata, tiuplah api itu. Pertanyaan saya, Faruk, jangan takut. Ketika Zulkarnain membangun sebuah tembok besi, Faruk, ya, di mana tembok besi yang dibangun oleh Zulkarnain itu? Ya, itu hanya sebatas mirroring karena kamu tidak terima sejarah. Saya ingin tanya, ya, bentuk fisik dari tembok besi yang dibangun Zulkarnain itu di mana? Kan kamu minta Al-Quran, Al-Quran pasti bisa menjawab itu dong. Tembok besi yang dibangun Zulkarnain itu mana? Ya, saya hanya minta, kalau kamu tidak terima fakta sejarah nih, apakah tembok besi itu juga hanya sebatas khayalan? Katanya firman Allah harus bisa dibuktikan dong. Ya, jangan kejang-kejang. Kita diskusi ilmiah, akademis di sini, Faruk. Dari tadi, dari semenjak live sampai sekarang, Faruk tidak menunjukkan bukti sama sekali, teman-teman. Nah ini, udah mulai bingung dia. Kamu nggak ada etika, kamu udah mulai kejang-kejang nih. Nah, kamu mute dong. Oh, tadi kau bilang kita tiktokan. Oh, kamu mau tiktokan? Oke, kita matikan tiktokan ya. Saya matikan ini, kita tiktokan. Lagi RK. Kau nggak fokus? Enggak, ini. Yo, harus. Kan waktumu nanti waktu. Gak usah, kamu potong saya dari tadi. Kita tiktokan aja. Oke, kita tiktokan aja. Kamu mengganggu saya. Karena di awal kau bilang ayo kita tiktok. Saya tanya sekarang, historical dari Isa Al-Masihmu di mana? Oke, saya jawab ya, jangan dipotong. Jawab. Ya. Oke. Surah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran itu adalah hudan linnas, hudan, petunjuk annas untuk manusia. Ketika aku manusia mencari tahu petunjuk tentang kisahnya Isa ibnu Maryam, maka sumber kredibelku adalah Al-Quran. Oke. Sekarang Al-Quran yang menyatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan itu, kan tektokan kamu mau. Iya, belum selesai. Kan kamu mau tektokan, ya udah saya ladenin kamu tektokan. Tadi ngomong panjang lebar nggak? Ketika Al-Quranmu menyatakan Isa Al-Masih disalibkan itu,
Berapa banyak ayat yang menyatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan? Tidak disalibkan. Iya. Ketika Al-Quran mau menyatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan, berapa banyak ayat yang menyatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan? Oke, ya. Berapa? Dwi ganda saksi ya. Oke, berapa apa? Saksi. Dwi ganda saksi ya. Tidak ada saksi gitu. Kita lagi berbicara. Kok kamu gak ngerti dwi ganda saksi sih, ya Allah? Makanya ngomong itu jangan kau timpal-timpal. Ya Allah. Susah nih, saya diskusi dengan orang gak sekolah nih. Saya tanya kamu, kita lagi bicara dwi ganda saksi kan? Berapa banyak ayat yang mengatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan dalam Al-Quran? Berapa banyak ayat yang menyatakan dalam Al-Quran ya bahwasanya Nabi Isa disalib tidak disalibkan ya. Untuk jumlahnya aku belum mengkaji secara pasti berapa jumlahnya kan. Tapi yang pastinya ya, hanya ada satu ayat betul di An-Nisa 157, betul atau tidak? Dengar dulu biar aku jelaskan. Ini hanya satu ayat betul? Udah keberak. Udah keberak. Nah, makanya ngajak. Kok kamu jangan eta hominem dong. Dengar dulu. Kan kamu mau tektokan dengan saya ladenin kamu tektokan nih, Faruk. Ya sudah kita PK aja lah ya biar tertib lagi. Lah tadi saya PK kau gak mau, kau motong saya. Sabar. Ngajak dulu tektokan tadi kan. Kamu ngajak saya tektokan, saya ladenin kamu tektokan. Kamu nggak bisa tektokan dengan saya. Kamu yang ngomong sekarang ya, tapi ketika nanti aku ngomong jangan dipotong dia. Oke, sekarang saya tanya, enggak, saya mau tektokan dengan kamu. Ya, silakan. Berapa banyak kita bicara dwi ganda saksi? Kalau hukum dwi ganda saksi, berarti kalau hanya satu saksi saja, itu dinyatakan sah atau tidak? Sudah? Jawab, dinyatakan sah atau tidak? Oke. Simak teman-teman ya, dia bertanya kepadaku, kalau tidak ada saksi lebih dari satu, sah atau tidak? Dinda, kalau kehendak itu adalah kehendaknya Allah, maka tak butuh saksi. Seorang saksi itu ada untuk mempertanggungjawabkan sesuatu kepada manusia. Tuhan mempertanggungjawabkan kehendak dan ketentuannya kepada siapa? Retorika, angin tak punya KTP, retorika terus. Makanya aku bilang kau sudah tahu. Saya nggak tanya itu. Tak mampu Bibel kau menjelaskan, nggak bisa kau menjelaskan dari Bibel kau bagaimana Maria bisa melahirkan, ya, sementara dia tanpa seorang suami. Terberak kau kemana-mana. Udah terberak kau kemana-mana, lari kau udah kemana-mana. Ini kau kasih kau datanya ya, Ulangan 22. Nih Dinda, kau udah nggak kondusif lagi, kau udah ngajak gaduh. Nih, Ulangan 22 nomor 13 sampai 30. Nih. Ini kenapa kok ngambil data di luar dari Bibel data kau? Nah, kita lagi diskusi fakta objektif, bukan fakta subjektif. Hukum perkawinan. Kita sedang berbicara di sini, Faruk. Faruk, kita sedang berbicara di sini fakta objektif, bukan fakta subjektif, Faruk. Ya, kamu lari kemana-mana, Faruk. 26 nih. Ya, saya sedang. Nih. Tetapi jikalau dipandang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan, ini kita mulai dari nomor 19 saja ini. Dari nomor 22. Ya, apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang se-Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, jedel, selamat datang di penjara. Apa katanya? Dia 24-nya ini Dinda. Maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga meninggal gadis itu. Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istrinya sesamanya manusia. Demikian harus kau hapuskan. Jika memang benar terjadi kehamilannya Maria tanpa seorang suami, harusnya Maria itu dirajam, dilempar batu sampai meninggal. Karena dia adalah wanita perawan yang ternyata hamil. Sudahlah hamil, diisu-isukan dekat sama Yusuf. Maka besar dugaan orang pada masa itu Yusuf telah berzinah dengan Maria.
Maka Maria harusnya dilempar batu sampai meninggal. Karena Maria dilempar batu sampai meninggal, harusnya Yesusnya nggak sempat dilahirkan. Tetapi, nah ini, jikalau dipandang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu, ini pemerkosaan. Ya, memaksa laki-laki itu, gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang dilempar mati. Ya, kalau dia memaksa, maka dia harus dilempar mati. Nah, nomor 28 sampai 29-nya, inilah mungkin dalil yang kalian ambil pernikahannya Maria. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan, Maria perawan nggak? Perawan, dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu harusnya menjadi istrinya. Jika memang Yusuf memperistrikan Maria, berarti ayat yang pantas untuk kisah mereka adalah Ulangan 22 nomor 29. Ulangan 22 nomor 29. Kalian mau mengatakan kepada semua orang bahwasanya Yusuf telah memperkosa Maria. Gitu. Gitu Dinda. Ya, itu hukum pernikahan di dalam Yahudi. Ku yakin kau nggak tahu itu RK. Makanya kau jawab pertanyaanku. Jika memang Yesus itu pernah dilahirkan, terlalu offside kita, terlalu prematur kita menceritakan tentang dilahirkannya Yesus. Coba kita kaji dulu kehamilan mamanya ini, Maria. Bagaimana Maria yang orang Yahudi, tinggal di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Jawab dia. Apa kamu mute sendiri, kamu ngomong sendiri, jawab sendiri. Dia suruh saya jawab. Dia mute saya, dia ngomong sendiri, dia jawab sendiri. Ini nih kayak gini. nih. Nih kayak gini, dia on. Ya. Bagaimana bisa? Lihat, dia tanya sendiri nih. Dia mute saya nih. Dia mute saya. Dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Rajamnya yang begini. Tengoklah kan. Begitu diskusi sama aku, dia nggak kooperatif dia, Bang. Baru 2 match udah ini yang katanya ngalahkan Bang Zuma ini. Mencret berak-berak. Makanya aku bilang, semua apologet oten itu hanya mainan buatku, mainan. Cuman mainan. Karena dia nggak dapat gift tadi PK, naik darah dia. Coba. Kan ditinggalkannya ini, gitu loh. Runutan disiplin ilmu ditinggalkannya. Bagaimana bisa dia lebih berpegang kepada buku sejarah daripada Bibelnya sendiri, cobalah. Katanya orang sekolah. Dia lebih berpegang kepada buku sejarah daripada Bibelnya sendiri. Makanya aku bilang, apologet oten sekarang udah jijik baca Bibelnya, Karena apa dia jijik baca Bibelnya? Karena Bibelnya tidak bisa menjelaskan apapun. Bibelnya gak bisa menjelaskan apapun. Oh, kok model pertanyaan kayak gitu? Aku pun juga bisa nanya kayak gitu, mirroring kayak gitu, gitu loh. Kita ambil kitab Yesaya ya. Ya. Ini, kau kalau model pertanyaan kayak gitu, aku pun punya RK. Kitab Ayub yang kita bawa nih ya, nih. Ayub 26:11 nih. Ayub 26:11 aja nih. Nah, kalau main tunjukkan RK. Tunjukkan mamaku di mana langit bertiang, tunjukkan. Ayub 26:11 dikatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardingnya. Mana langit bertiang, mana? Tunjukkan sama aku di mana ada langit bertiang, di mana? Hah? Tunjukkan sama aku mana langit bertiang. Kalau model kayak gitu, ayo kau tanyakan sama aku kan di mana gunung yang dibangun oleh Zulkarnain, kan gitu. Kau baca di ayat berikutnya. Di ayat berikutnya itu dikatakan ditutupi oleh di mana? Tunjukkan sama aku di mana laki-laki
punya zakar sebesar zakar kuda? Di mana? Kalau boleh tunjuk-tunjukkan di mana? Di mana ada laki-laki yang punya zakar sebesar zakar kuda? Tunjukkan. Berubah muka kau kan? Nangis kau kan? Nah, cuman rekam teman-teman. Wallahi rekam teman-teman. Cuman diskusi sama Bang Faruk lah mukanya mau nangis. Tengok lihat. Cuman diskusi sama kau aja mukanya mau nangis. Kalau sama yang lain bisa ketawa-ketawa kau. Bisa ngejek-ngejek kau, menghujat ngolok-ngolok kau, sama aku bubuk kau. Aku udah bilang tadi jangan roasting, jangan framing, kita diskusi baik-baik aja. Kau yang memulai, bubuk lah kau kedua. Tunjukkan sama aku RK, di mana ada laki-laki yang punya zakar sebesar zakar kuda, tunjukkan. Nanti ku tunjukkan sama kau tembaknya Zulkarnain. Ayo RK, tunjukkan sama aku. RK, oh aku mau yang lain lagi. Oke, yang lain lagi, nggak boleh gitu. Ya kita buka Kidung Agung 6. Nggak boleh gitu, Kidung Agung 7 aja lah. Nggak boleh gitu, jangan dipaksakan si RK-nya, kasihan dia bang. Kidung Agung 7, nih Kidung Agung 7 kita bacakan ya RK ya. Nih. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma. Di mana ada perempuan yang punya badan kayak pohon kurma. Dan buah dadamu gugusannya. Tunjukkan sama aku perempuan yang punya buah dada seperti gugusannya pohon kurma. Tunjukkan. Tunjukkan sama aku. Inilah alasannya kau jijik baca Bibel kau. Ketika aku minta data dari kau, ya data kredibel dari kau, dari Bibel kau, Quran versus Bibel, kau bawa buku sejarah. Kenapa? Jijik kau orang isinya kayak gini coba. Makanya kau melarikan ke buku sejarah. Karena isi Bibel kau gini-gini semua model. Kita kan tunjuk-tunjukkan tadi kan? Tunjukkan sama aku RK, perempuan yang punya buah dada seperti gugusan pohon korma. Tunjukkan. Ayo korma RK, tunjukkan RK. Hah? Nangis nggak kau? Jangan sampai kubuka. Aku terserah bilang sama RK ya. Jangan sampai kukuliti isi Bibel kau ya. Jangan sampai kukuliti isi Bibel. Jangan sampai kukuliti. Tunjukkan sama aku berdasarkan kitab Kidung Agung 7 nomor 6 sampai 8. Tunjukkan sama aku di mana perempuan yang punya buah dada seperti gugusan pohon korma. Ya, atau seperti apa yang tertulis di dalam Yeskiel 23 nomor 20. Tunjukkan sama aku laki-laki yang punya buah zakar sebesar zakar kuda. Tunjukkan RK. Atau berdasarkan kitab Ayub tadi. Tunjukkan sama aku di mana langit berkiang. Nangis kok kan? Kejang-kejang kok. Makanya dari awal kan ku bilang tadi teman-teman kan, sebelum PK-nya dimulai, kita jangan framing, kita jangan roasting, diskusilah kita ilmiah. Kan wajar kan aku minta Bible versus Quran, Quran versus Bible. Ini lari dong sejarah. Bible jadi sesuatu yang ditinggalkan bang. Buku sejarah yang dibacakan share tadi. Kalau kamu lebih percaya kepada buku sejarah, sampaikan sama jemaatmu. Kalau ke gereja bawa buku sejarah ya. Nih, orang Kristen jadinya kalau ke gereja. Nih, dibawa pegang bukunya. Dibilang sama pendetanya, share ke pendetanya kan, buku sejarah. Di dalam halaman 211 dikatakan di sini bahwasanya Yesus itu begini. Tengok ya, ada ISBN-nya, buku sejarahnya ada ISBN. Ya kan selalu kayak gitu deh kan. Ini ya, yang ada ISBN-nya. Ya. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh buku sejarah ini,
Yesus itu ketika dia membangkitkan orang mati, orang mati itu hidup sekian menit lamanya. Kasihan tukang jual buku Bible, kasihan pedagang Bible, nggak laku lagi Bible, nggak laku. Karena teman-teman Kristen udah mengganti kitabnya jadi buku sejarah. Kalau akunya RK lari kok kan, lari kau, lari kau kan. Makanya aku bilang sama kau Dinda, ya kan, kuatkan mental kau kalau kau mau diskusi sama aku. Kau bilang kita diskusi ilmiah, edukasi, ya Quran versus Bible lah. Jangan pula ngais-ngais buku sejarah. Cobalah, ini aku sampaikan teman-teman ya, dalilku kuat. Surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran itu adalah hudan nas, petunjuk untuk manusia. Jadi informasi apapun yang ingin kita ketahui dari orang-orang pada masa lampau, karena Al-Quran adalah petunjuk untuk hidup manusia, ya, maka petunjuk yang harusnya kita cari itu sumber kredibelnya dari mana? Dari Al-Quran kan? Mana kalian pilih? Informasi yang diceritakan oleh buku sejarah atau informasi yang disampaikan oleh Al-Quran? Mana yang lebih kalian percaya? Mana yang lebih kalian percaya? Coba teman-teman, mana yang lebih kalian percaya? Apa yang disampaikan Quran atau buku sejarah? Coba, apa yang disampaikan Quran atau buku sejarah? Hah? Yang disampaikan Quran atau buku sejarah? Quran atau buku sejarah yang kalian pilih teman-teman? Saudara muslim, Quran atau buku sejarah? Hah? Antara Quran dengan buku sejarah, coba. Quran kan Quran. Jadi begitu Bang. Ketika kita berdiskusi, kita jangan ngikuti pola pikir orang bodoh. Itulah metode yang saat ini mereka lakukan Bang. Mereka mau menggiring imanmu, mereka mau menggiring bacaanmu, supaya kau lebih condong baca sejarah daripada Quranmu. Jangan ikuti dia. Dia itu si kafir yang bodoh, yang telah mengangkangi dan meninggalkan kitabnya. Jangan ikutin. Makanya aku bilang, kalau ada di depanku buku sejarah bercerita tentang Isa dan Al-Quran bercerita tentang Isa, yang ku injak-injak, buku sejarah ku injak-injak. Apa tujuan mereka? Menjauhkan kalian dari Al-Quran. Itu tujuan mereka teman-teman. Boleh kita diskusi sama orang bodoh, tapi kita jangan ikut bodoh.